Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu di pelajaran bahasa Indonesia, pertemuan pertama secara langsung ya. Saya kalau pakai masker suara saya jelas atau enggak? Saya buka aja ya. Saya pakai. Begini lebih baik. Ya. Ntar saya ini dulu daftar hadirnya ya. Delapan A. Ahmad Fitri Rahmani. Waalaikumsalam. Santri baru ya? Pindahan dari mana? Dari? Kurang jelas saya. Dari Banjarmasin atau luar? Dari luar. Oke. Ahmad Royan Kautsar. Fidra Fitri Huzaimi Mahathir Bilal belum datang ya. Najib Muhammad Mulki Najib baru juga. Ini Najib yang dulu. Makan apa di rumah? Muhammad Nabil Hazimi masih belum datang. Raffi Huzaimi masih di sana ya? Oka Raihan Sastra belum datang. Oh, banyak yang belum datang ya. Sayat Fikri belum datang juga. 1, 2, 3, 4 di kelas ini yang belum datang. Yang kelas 8B sudah semua. Ya, karena ini yang pertama, jadi saya akan lebih banyak mengulang untuk mengingatkan lagi pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Oke. Masih ingat tentang apa aja? Berita, kemudian iklan. Ini pelajaran pertama, unit 1, iklan unit 2. Pelajaran kelas 7 masih ingat? Surat menyurat. Kemudian apa lagi? Apa? Puisi, ada fabel, ada pantun, puisi lama, apalagi
Puisi di pantun ini ya? Atau ada lagi? Puisi belum kan? Sudah? Puisi belum, puisi nanti di kelas 8. Kelas 8. Apalagi? Masih ingat? Hah? Itu kelas 8, ini kelas 7, pelajaran kelas 7 dulu. Deskripsi, kemudian apa? Ada yang disebut dengan fiksi. Jadi dulu kelas 1 sudah belajar, kelas 7 sudah belajar macam-macam ini. Nah, kelas 8 ini akan melanjutkan. Dulu di kelas 7 masih ingat Ustadz sudah mengajarkan jenis-jenis puisi, puisi lama, puisi baru, jenis-jenis prosa, masih ingat? Yang ada dongeng segala macam, nah fabel. Nah, kelas 8 ini juga kita akan melanjutkan. Yang pertama kita dulu sempat pada saat online belajar tentang berita, kemudian berikutnya tentang iklan. Di unit 3, pelajaran ketiga, itu nanti akan belajar tentang eksposisi. Tapi sebelum itu, Ustadz akan berbicara tentang jenis-jenis karangan. Apa itu karangan? Ada yang tahu? Karangan? Pernah mengarang? Apa yang dilakukan ketika mengarang? Membuat cerita. Jadi karangan sendiri ada membuat cerita yang dibuat. Apakah disampaikan secara langsung? Ditulis. Menulis cerita. Ceritanya, apakah cerita nyata atau cerita tidak nyata? Imajinasi. Kenapa imajinasi? Karena karangan. Makanya di dalam bahasa Indonesia ada yang disebut karangan. Kalau karangan ini kebanyakan adalah imajinatif. Di dalam agama Islam, kita tidak boleh membuat cerita yang imajinatif. Termasuk cerita dusta, cerita imajinatif, bukan sebuah kisah nyata. Kita hanya boleh membuat cerita yang memang berdasarkan kejadian nyata. Jadi masih ingat dulu waktu kelas 7, fiksi ini tidak dibahas dengan detail, karena fiksi bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian fabel ini juga tidak dibahas dengan detail. Ustadz hanya memberikan teori-teorinya saja, tapi tidak ada membacanya atau menulisnya. Makanya di sini ada istilah jenis-jenis karangan. Ini menurut Ustadz, istilah karangan di sini juga kurang tepat. Makanya di sini akan Ustadz ubah menjadi jenis-jenis tulisan. Ada 5 jenis tulisan. Ada yang tahu? Apa? Hah? Nggak tahu? Yang pertama, narasi. Iya. Begitu tahu narasi, akhirnya
Tahu yang lain ya? Persuasi, eksposisi, deskripsi, satu lagi apa? Ada yang tahu? Dimulai dengan huruf A. Argumentasi, Masya Allah, bagus. Di tingkat SMP, insya Allah kita akan mulai belajar semuanya. Nanti di tingkat SMA akan diperdalam lagi. Ketika kelas 7, kita sudah belajar deskripsi. Berarti ini sudah. Kemudian kelas 7 juga ada fiksi, ada fabel. Masuk mana ini? Masuk ke narasi. Kemudian di kelas 8 ada iklan. Ada berita. Berita masuk yang mana? Apakah berita masuk argumentasi? Berita masuk eksposisi. Iklan masuk mana? Apakah argumentasi? Persuasi. Narasi itu jenis tulisan yang tujuannya adalah bercerita. Makanya kayak fiksi, fabel, dongeng, itu semua bercerita. Kalau itu bercerita ada runtutan waktu, ada tokoh, maka itu masuk ke dalam narasi. Kalau deskripsi itu menjelaskan sesuatu secara detail. Seperti di kelas 7 dulu, menceritakan tentang rumah masing-masing. Masih ingat tugas yang Ustadz berikan dulu? Nah, rumah masing-masing, ada berapa ruang, ada berapa lantai, warna dindingnya apa. Nah, itu deskripsi. Atau bisa juga tentang diri sendiri. Nama saya Rudi, saya berumur 52 tahun, tinggi saya 165 cm, berat saya 70 kg, rambut saya keriting, berwarna hitam dengan beberapa uban yang ada. Nah, itu semua deskripsi. Sudah belajar juga. Kemudian eksposisi. Kalau eksposisi ini menjelaskan, menggambarkan, memaparkan tentang suatu proses atau kejadian. Kalau deskripsi tadi menjelaskan tentang manusia, benda, atau tempat. Tapi kalau eksposisi tentang kejadian atau peristiwa, makanya berita ini menjelaskan peristiwa, kejadian, itu masuk ke dalam eksposisi. Atau menjelaskan urut-urutan yang harus kita lakukan. Contohnya, cara membuat kue putu. Nah, itu menjelaskan. Yang perlu dijelaskan pertama apa? Bahan-bahannya apa saja. Dulu pernah Ustadz beri tugas membuat nasi goreng. Bukan, menulis cara membuat nasi goreng. Bahan-bahannya apa saja, urut-urutannya apa saja. Masih ingat? Nah, itu masuk di dalam eksposisi. Kemudian iklan masuk persuasi. Karena persuasi ini tujuannya adalah untuk
membujuk orang agar melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Ketika kita membuat iklan, tujuannya apa? Membujuk orang itu untuk tertarik untuk membeli produk kita. Ketika Intan Ilmu membuat iklan, ini sekarang sedang pendaftaran santri baru. Loh, sudah dibuka selama 1 pekan dan sudah 60 orang lebih yang daftar. Kami cuma perlu 44. Untuk tahun-tahun berikutnya, kita hanya menerima 44 santri. Karena asrama belum terbangun kan? Nah, kalau asrama belum terbangun, berarti nanti asrama ada di masjid lantai 1 semua. Jumlahnya terbatas, jadi setelah dihitung-hitung, hanya bisa menerima 44 santri tiap angkatan, sampai kalian nanti kelas 2 SMA. Insya Allah asramanya jadi, baru kita bisa menerima lebih. Asrama nanti pindah, kita akan membangun asrama untuk santri 3 lantai. Hah? Ya, jadi berbentuk O, yang sini kelas, tengah-tengahnya lapangan basket, di sini asrama santri. Di bawahnya nanti ada dapur, ruang makan, itu kemudian lantai 2, lantai 3-nya asrama santri. Kenapa? Iya, rencananya begitu. Jadi nanti lantai 1 masjid itu kosong, hanya ada kantor pesantren. Begitu gedung 2 selesai, insya Allah kita langsung memulai membangun asrama. Apa? Karena pakai masker gak ini, Sur. Oh, kolam renang. Rencananya insya Allah kolam renang bareng dengan asrama. Membangunnya. Tapi perlu waktu cukup lama, mungkin sekitar 4 tahun asrama itu selesai. Makanya, sampai kalian kelas 2 SMA, baru asramanya insya Allah bisa selesai. Tapi kalau banyak donasi yang masuk, bisa lebih cepat. Kita melihat karena masjid itu selesai dalam waktu 4 tahun. Karena bangunan asramanya hampir sama dengan masjid. Oke. Gedung kedua insya Allah tahun ini selesai. Paling lambat mungkin awal tahun. Kalau belum jadi, asramanya kemana? Enggak, asrama tetap di lantai 1 masjid. Itu nanti kantor yayasan sementara pindah ke lantai 2, ke gedung 2. Kelas-kelas semua di lantai 2 sampai kelas 2 SMA kan, jadi kita perlu banyak ruang kelas. Ini sekarang ruang kelasnya baru ada berapa? Nanti setiap angkatan tambah 2 ruang kelas di gedung 2. Oke, kembali ke laptop. Persuasi tadi sudah, membujuk orang agar melakukan sesuatu. Intan Ilmu membuka iklan tentang pendaftaran santri baru. Tujuannya adalah untuk membujuk lulusan SD dan orang tuanya agar mendaftarkan diri ke Intan Ilmu. Itu tujuan dari persuasi. Salah satu contoh tulisan persuasi adalah iklan. Ada juga iklan yang tidak berbentuk seperti yang kita bahas kemarin, tapi iklan yang bentuknya karangan. Contohnya di dalam brosur-brosur wisata. Itu biasanya ada karangan yang menceritakan tentang indahnya tempat wisata tersebut, dan di dalamnya itu
membujuk agar orang bisa mengunjungi tempat wisata tersebut. Jadi tadi contoh pertama iklan, karangan yang Ustadz maksud tadi disebut dengan advertorial. Dari advertising itu kan iklan, advertorial itu tulisan yang sebenarnya adalah iklan. Biasanya di buku-buku wisata itu semuanya adalah advertorial. Oke. Yang kelima, karangan yang berbentuk argumentatif. Tujuannya apa? Kalau persuasi tujuannya membujuk. Tapi kalau argumentasi tujuannya meyakinkan. Meyakinkan orang untuk berada di posisi kita. Atau meyakinkan orang untuk percaya apa yang kita sampaikan. Contohnya, argumentasi, misalkan Ustadz akan menulis tentang minyak kayu putih bisa mencegah tertular dari COVID-19. Di luar sana banyak orang yang percaya dan ada juga orang yang tidak percaya. Nah, kalau argumentatif, kalau kita memang percaya, kita membuat tulisan dengan tujuan supaya orang yang tidak percaya itu jadi percaya dengan tulisan kita. Kita beri bukti-bukti. Memang benar bahwa minyak kayu putih bisa digunakan sebagai pencegahan terhadap COVID-19. Kemudian ditulis, kandungan dalam minyak kayu putih itu ini. Ini bisa membunuh virus. Kemudian yang lain dibuat secara meyakinkan. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya juga bisa membuat tulisan argumentatif dengan tujuan supaya orang tidak percaya kalau minyak kayu putih itu bisa mencegah penyebaran COVID-19. Oke, ada yang mau ditanyakan dari 5 jenis karangan ini? Kenapa? Cerita itu nanti, ini pelajaran dulu. Ini Fitri kangen dengan cerita saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang 5 jenis karangan. Kalau tidak ada, nah di kelas 8 ini bab 1 tentang berita di seputar rumah, kemudian atau di seputar Indonesia, bab 2 tentang iklan, bab ketiga itu tentang eksposisi. Bab 3 tentang eksposisi. Oke, silakan dibuka buku paketnya. Di halaman halaman 59. Teks eksposisi dalam
media massa. Sepertinya di kelas 8 ini kita fokusnya pada media massa. Bab 1 tentang berita itu juga media massa. Kemudian iklan itu juga media massa. Sekarang bab 3 tentang eksposisi dalam media massa. Ada yang suka membaca koran? Tidak ada. Anak sekarang tidak suka membaca koran. Ada yang suka membaca komik? Siapa? Suka baca komik? Komik apa? Manga yang mana? Naruto? Hah? Sekarang banyak sekali manga anime seperti itu. Tapi Ustadz ingatkan lagi, kalau itu fiksi, maka di dalam Islam tidak boleh. Kita tidak boleh membaca, menulis cerita yang tidak didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Waduh, Ustadz, kalau begitu membosankan dong kalau tidak berdasarkan cerita sebenarnya. Tidak, belum tentu. Ketika Ustadz kecil, ada sebuah buku. Apa? Rehan, jangan lempar-lempar. Jadi ada sebuah buku yang menarik, bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga di sebuah desa di Amerika Serikat. Dan buku ini bentuknya novel. Dan tercetak sudah dalam jutaan eksemplar. Karena cerita ini terjadi jauh sebelum Ustadz lahir, tahun 1800 sekian. Tapi oleh salah satu anak di keluarga itu, dia suka menulis, jadi menceritakan kehidupan keluarganya dari dia kecil sampai dia menikah dan punya anak. Ditulis semua. Buku ini judulnya Little House on the Prairie. Rumah kecil di tengah-tengah padang rumput. Itu kisah nyata. Pengarangnya, penulisnya adalah Laura Ingalls yang benar-benar mengalami kejadian itu. Bahkan sudah sampai difilmkan. Filmnya pun sama seperti sinetron ya. Mulai dari pemerannya kecil sampai pemerannya dewasa. Karena memang ceritanya kan dari dia kecil sampai dia menikah punya anak. Jadi panjang sekali, tapi berdasarkan kisah nyata. Cerita-cerita tentang ini, para khalifah, tentang pahlawan-pahlawan Islam, itu semua adalah kisah nyata. Boleh dibaca, atau pahlawan-pahlawan Indonesia. Kenapa? Al-Fatih kisah nyata. Hah? Kenapa? Ya Al-Fatih ikut berperang. Dasarnya ceritanya memang asli, tapi memang ada yang didramatisir supaya menarik untuk dibaca. Tapi kisahnya berdasarkan kisah nyata, itu masih tidak apa-apa. Jadi jangan membaca komik-komik yang ya seperti apa Naruto, kemudian apa tuh One Piece. Nah, seperti gitu-gitu itu sama sekali bukan kisah nyata, tapi bacalah yang memang berdasarkan kisah nyata. Kalau di Jepang ada sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata dan bagus. Tapi bentuknya novel, saya tidak tahu apakah sudah dibuat komiknya atau belum, tapi filmnya banyak. Yaitu cerita tentang seorang samurai. Dan samurai ini memang ada di dalam
sejarah. Tuh. Samurai, tahu samurai? Bukan. Samurai itu orangnya. Kalau pedangnya namanya apa? Katana. Tapi orang Indonesia salah. Samurai dikira pedangnya. Tapi padahal samurai itu adalah orangnya. Dia adalah seorang samurai. Kalau pedangnya disebut katana. Ada yang katana panjang, ada yang pendek. Nah itu ada cerita bagus tentang seorang samurai. Dia dikenal dengan nama Musashi. Nama aslinya Ustadz lupa, tapi nama julukannya adalah Musashi. Dan dia memang beneran ada di dalam sejarah Jepang. Ya, hari ini eksposisi berita. Berita tentang diri sendiri. Kita coba untuk berita tentang diri sendiri. Nggak usah ditulis. Selama belajarnya online, apa saja yang kalian lakukan selama di rumah, selama online berapa bulan? 6 bulan ya, dari tahun kemarin sebelum Ramadan sampai sekarang. Apa saja yang kalian lakukan? Tolong diceritakan hal yang paling menarik yang terjadi ketika kalian di rumah selama masa wabah. Ada? Pasti ada. Pasti ada. Yang paling berkesan. Diceritakan secara lisan. Kita belum menulis, tapi bercerita dulu. Gak mungkin lupa. Kadang ada kejadiannya sederhana, tapi berkesan. Tidak harus kejadian yang heboh, tapi bisa kejadian sederhana, tapi berkesan. Mungkin saja ketika kita ingin keluar harus antri atau bahkan disuruh pindah dari meja di ruang makan karena ternyata secara tidak sadar kita tidak mengikuti aturan social distancing. Oke, siapa yang sudah ada? Hah? Nggak boleh maju ke sini, berdiri di tempatnya masing-masing saja. Cerita. Ada, silakan. Hah? Nggak apa-apa. Ustadz beri waktu untuk berpikir. Iya, semuanya nanti bercerita satu-satu. Gak mungkin gak ada. Kadang seperti Ustadz ya, pengalaman memesan makanan melalui Grab atau GoFood. Ternyata ketika kita sudah memesan makanan, karena rumah Ustadz tidak di tengah kota, rumah Ustadz di Handil Bakti, ternyata banyak driver Grab itu yang tersesat. Tidak bisa menemukan rumah Ustadz. Karena katanya di Google Map-nya itu beda titiknya. Awal-awal seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi. Dan banyak driver pengemudi Grab ini yang tidak bisa atau kurang bisa dikasih tahu. Kita sudah bilang bahwa
Jangan mengikuti Google Map. Ini saya kasih arahan. Sudah kita kasih arahan, di sini belok kanan, ini. Tetap ngotot pakai Google Map. Akhirnya tersesatnya jauh. Nah, itu sesuatu yang sederhana tapi merupakan pengalaman ketika pandemi. Contoh lain misalkan selama masa pandemi COVID ini, 6 bulan ini, Ustadz tidak bisa potong rambut di luar. Jadi selama 6 bulan ini Ustadz selalu memotong rambut sendiri. Tidak pernah lagi ke tukang cukur, jadi harus mencukur rambut sendiri. Awal-awal mencoba nggak karu-karuan. Karena kita nggak bisa lihat yang bagian belakang. Nggak terlalu rapi. Tapi lama-lama yang ini terakhir kemarin Ustadz potong rambut itu sudah yang kelima kalinya. Jadi sudah mulai bisa memotong rambut diri sendiri. Ya, nah, hal-hal kecil seperti itu silakan. 5 menit dari sekarang waktunya. Masih lama. Kita 2 jam kan? Sampai jam berapa berarti? Sampai 11.40. Kenapa? Enggak. Kan kameranya ke sini. Oh ya. Tapi nanti mungkin ya. Mau kemana, Rafa? Ayo. Sudah, siap. Mungkin juga pengalaman bertemu dengan teman yang lama nggak ketemu kan bisa. Iya. Boleh. Atau bisa juga pengalaman ketika dilakukan ini, swab test. Mungkin ada yang ketakutan ketika baru mau melakukannya. Tapi ternyata kan tidak sakit. Kenapa? Gak ada. Apanya? Apanya? Ya nggak tahu. Tergantung virus kan. Kalau memang virusnya sudah bisa dikendalikan atau sudah ada vaksin dan pandemi sudah dinyatakan selesai, nah baru.
Liburan ya. Nggak tahu. Ya kalau sudah pandemi sudah selesai, kalau libur kalian bisa pulang ke rumah. Tapi selama pandemi belum selesai, liburan kalian tetap di sini. Kenapa? Boleh? Oh iya, kalau sudah selesai pandemi. Nah, kalau nginep di rumah belum tahu. Kesantrian itu nanti yang ini. Sudah? Ustadz tunjuk ya. Kayaknya Fitri Rahmani. Silakan. Dengarkan Fitri Rahmani bercerita. Sudah? Loh, coba diulang. Kalau bercerita itu agak panjang. Kenapa di dalam bahasa Indonesia ini sekarang di bahasa Indonesia ini Ustadz akan sering meminta kalian untuk bercerita atau berbicara. Karena nanti kalian ada hari tertentu di situ ada belajar pidato. Jadi di sini juga berlatih untuk berbicara di bahasa Indonesia. Nanti ada ini, Ustadz lupa setiap hari apa kalian akan berlatih pidato. Ya, betul. Makanya di bahasa Indonesia akan Ustadz gunakan juga kalian berlatih untuk berbicara di depan umum. Ayo, Fitri. Terus? Tidak bisa lagi belajar online. Memang salah satu kendala belajar online adalah ketika listrik padam atau ketika jaringan lelet. Pernah di tempat kami, silakan duduk. Di tempat kami ada kebakaran. Jadi ketika itu listrik mati, kalau di Handil ya, kalau listrik mati, jaringan juga mati juga. Akhirnya anak-anak saya tidak bisa belajar online juga, saya juga tidak bisa ngajar. Tapi di sini tidak, jadi di sini ada ini. Karena kalau Ustadz tidak bisa ngajar, biasanya Ustadz kasih tugas. Ya, Fitri silakan tunjuk satu temannya. Ayo Najib. Terus sambil main game, belajarnya konsentrasi nggak? Enggak. Ada tugas nggak? Ada tugas. Yang dikirim tugasnya gamenya atau tugasnya? Yang dikirim ke ustadznya beneran tugasnya atau jangan-jangan gamenya yang dikirim? Oh enggak dikerjain. Oke, jazakallahu khairan. Silakan duduk. Ingat, jangan pakai bahasa Banjar. Tadi apa? Lo. Bahasa Indonesia tidak ada bahasa Banjar. Dan sekarang sudah diumumkan kan kemarin bahasa resmi kelas 8 bahasa Arab. Kecuali di dalam pelajaran bahasa Indonesia.
atau pelajaran bahasa Inggris. Dan tidak boleh ada bahasa daerah. Oke, Najib silakan tunjuk temennya satu. Coba Royan. Tolong didengarkan temennya. Ya. Hah? Terus gimana? Sampai jam pelajaran selesai? Berarti pelajarannya nggak paham? Karena ketiduran? Ya, bagus, silakan duduk. Makanya kalau Ustadz yang mengajar kan, Ustadz minta videonya dinyalakan semua. Supaya Ustadz bisa tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Karena memang belajar online itu banyak gangguannya. Kadang kita lagi belajar, ternyata ibu di dapur memasak masakan yang kita sukai, baunya sampai ke tempat kita belajar, kita tergoda. Ya, atau kadang adik atau kakak, ternyata mereka nonton TV, main game, nah iman kita tergoda untuk ikut mereka. Atau juga ketika suasananya lagi mendung, redup, akhirnya ngantuk, tertidur seperti Royan. Oke, silakan tunjuk teman. Rafa, silakan. Pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Arab juga. Saya. Ya. Terus? Jadi ketika sudah selesai pelajaran, terus main game. Menang terus. Berapa kali menangnya? 20 ke atas. Dapat hadiah enggak? Apa hadiahnya? Uang dari? Dapat pahala enggak? Enggak. Nah, main game enggak dapat pahala. Coba digunakan untuk yang lain. Murojaah atau apa, dapat pahala. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Rafa. Siapa berikutnya? Siapa? Raffi W. Siapa, berapa lama tidak bertemu? Kenal dia dari mana? Oh, teman SMP. Ya, jazakallahu khairan. Silakan duduk. Jadi, ketika berbicara di depan orang, kita harus benar-benar membuat orang yang mendengarkan kita itu paham. Seperti tadi Raffi bilang, ketika masa wabah kemarin, saya bertemu dengan teman yang sudah lama tidak ketemu. Sudah. Orang penasaran kan? Siapa teman itu? Berapa lama tidak ketemu? Ketika pertama kenal, di mana? Kemudian mungkin bisa ada pertanyaan lagi, bertemunya di mana? Apa yang dilakukan dalam pertemuan setelah 2 tahun itu? Nah, ketika kita bercerita, apalagi berita, itu
harus jelas dan runtut. Oke. Siapa Raffi berikutnya? Oka. Udah pakai lo, jangan pakai lo. Ya. Ditinggal pelajarannya. Terus? Masya Allah, bagus. Jadi ketika sedang belajar online, kemudian ada teman-temannya yang kebetulan tidak belajar ya, sekolah. Oh ya, jadi tengah-tengah itu terus ada temannya memanggil, mengajak untuk main bola. Tapi alhamdulillah Oka tidak tergoda, menunggu sampai waktu pelajaran selesai, baru bermain bersama temannya. Masya Allah, tuh bagus. Oka, silakan pilih. Siapa? Gak boleh. Itu nama bapak, gak boleh di. Hah? Gak boleh. Namanya kan Mahathir. Ya memang Mahathir Muhammad Jain. Tapi Jain ini nama Abah, jangan dibawa-bawa. Silakan Mahathir. Maskernya diinikan supaya suaranya jelas. Ya. Oke, sama seperti Raffi tadi. Berapa orang yang bertemu? Kok Rafa yang menghitung? Rafa teman satu SD? Berarti ada Rafa juga? Berapa orang? 5. Berkumpulnya di mana? Di rumah Mahathir. Terus ketika berkumpul apa yang dilakukan? Ya, apa cuma tidur saja di situ nginap? Nah, ya apa saja yang dilakukan? Apa mengelilingi rumah? Keliling komplek. Nah, jadi silakan duduk dulu Mahathir. Ketika bercerita seperti itu, mungkin bisa lebih bagus, lebih jelas waktunya kapan. Misalkan sebulan yang lalu, saya beserta 5 teman SD saya berkumpul di rumah. Ketika berkumpul itu, kami berjalan-jalan keliling kompleks perumahan saya. Mereka juga menginap di rumah saya. Nah, jadi supaya lengkap dan alurnya jelas. Oke, Mahathir silakan menunjuk satu temannya lagi. Fitri. Fitri ini sekarang kalau Ustadz lihat dia agak kurang konsen. Dia kangen sama seseorang. Kangen sahabat dekatnya. Rosehan. Silakan Fitri. Hah? Harus bisa, teman-temannya sudah siap kok. Diturunkan dulu supaya suaranya jelas. Bisa disebutkan pengalaman apa ngebom klien mungkin?
Sudah dilakukan? Ya. Negatif. Terus? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, bagus sekali dia rinci. 2 bulan yang lalu, keluarga saya mengalami musibah. Orang tua sakit. Ternyata setelah dites swab, kedua orang tuanya positif. Alhamdulillahnya, Fitri dan adik-adiknya ternyata negatif. Kemudian kedua orang tuanya dikarantina di rumah sakit, Fitri dan adik-adiknya tinggal bersama nenek. Nah, seperti itu. Ya, Fitri, silakan pilih lagi. Siapa? Ya. Dulu pas waktu masih di rumah, biasanya saya sebelum subuh bangun sholat tidur. Terus biasanya di kapan suasana itu hujan, jadi kan ngantuk biasanya. Terus pas masuk azan langsung Tidur, terus? Biasanya kebangun jam 6 sampai 7, kayaknya nggak gitu kalau 2 kali. Oke. Ingat bahwa setelah subuh itu sebaiknya jangan tidur. Rupanya ketika pulang, suasana pesantren gak dibawa. Terpengaruh dengan suasana rumah. Pada main game, pada kebanyakan tidur. Oke, Syed, siapa berikutnya? Fidra. Terus halakonya terlambat? Enggak masuk halakom. Nah, kejadiannya hampir sama dengan Syed berarti ya. Saya tadi sempat halako. Sempat ikut halako. Tidur terus. Oke, jadi hampir sama, setelah sholat subuh, tidur lagi, akhirnya keterusan tidur sampai lewat waktu halakoh. Oke, berarti yang terakhir Rehan. Rehan diturunkan dulu. Tidur lagi. Oh, nonton YouTube lagi. Yang ditonton biasanya apa? Banyak. Ya banyak itu apa contohnya? Tentang gamer-gamer gitu. Oke, silakan duduk. Ya. Sepertinya dari cerita kalian, ketika belajar di rumah, itu banyak sekali kebiasaan pesantren, selama di pesantren hilang. Kalian di rumah rupanya sudah berubah lagi, tidak menjadi santri.
Di sini santri, di rumah tidak menjadi santri. Seharusnya status kalian tuh santri di mana saja. Jangan hanya di pesantren, tapi di rumah sendiri, di rumah keluarga, di rumah teman. Kalian tetap harus membawa nama santri, santri intan ilmu. Kalau bisa, teman-teman kalian bisa kalian bawa ke arah kebaikan, bukan kalian yang terpengaruh pada keburukan. Tuh. Kita punya waktu sampai 11.40. Jadi masih ya nanti dulu. Kenapa? Kenapa ditarik santri? Awal mulanya kenapa santri ditarik? Nah ini Ustadz bercerita sekaligus memberikan contoh cara bercerita. Ketika wabah, diputuskan bahwa santri intan ilmu dipulangkan ke rumah. Kenapa? Karena waktu itu wabah sedang menyebar di mana-mana dan dikhawatirkan kalau ada santri yang tertular di dalam pesantren, kemudian menulari semuanya, akibatnya akan lebih buruk, akan lebih fatal. Kalau kalian dikirim di rumah, ada orang tua yang akan menjaga kalian. Tetapi kemudian ternyata wabah tidak berakhir sampai ini 8 bulan. Kan wabah mulai bulan Februari ya. Sampai sekarang bulan Oktober, sudah 8 bulan, wabah belum selesai-selesai. Kemudian kami dari pesantren juga mendapat laporan dari banyak orang tua, wali santri, bahwa di rumah para santrinya tidak bisa dikontrol. Para santri sudah meninggalkan kebiasaan hidup sebagai santri dan bahkan malah terpengaruh oleh pergaulan di luar sana. Ada yang menghabiskan waktu terlalu banyak dengan HP, main game, YouTube. Ada yang terlalu banyak main di luar, bolang, bocah petualang. Karena selama di pesantren tidak bisa, begitu ini dia ke sana kemari. Bahkan ada beberapa santri yang terlalu aktif di medsos, kemudian juga di dalam kehidupan di luar rumah. Jadi beberapa santri malah ada yang sering ke kafe, segala macam. Kemudian ada satu wali santri, tapi bukan wali santri di sini, yang bilang ke ustadznya begini, Ustadz, kalau anak kami terkena COVID, kami tahu kemana harus membawa anak kami. Ke rumah sakit. Tapi kalau anak kami rusak akhlaknya, kami tidak tahu harus membawa kemana. Dan itu ternyata menjadi keluhan dari banyak wali santri. Akhirnya karena kami tidak ingin perbuatan kalian yang di luar kehidupan santri ini terlalu bebas dibiarkan, akhirnya pesantren memutuskan untuk menarik para santri. Tapi menarik para santri tidak bisa dilakukan begitu saja. Prosedur yang harus dilakukan banyak sekali. Kita kirim surat ke bupati. Kemudian setelah oke, baru kita boleh menarik. Prosedur penarikannya seperti apa? Tidak boleh dan tidak bisa juga semua santri langsung datang. Akhirnya dibikin gelombang. Kalian ini gelombang 1, gelombang 2. Ya.
Kemudian sebelum dimulai KBM harus dikarantina dulu. Makanya kalian juga dikarantina sepekan ya waktu itu ya, sebelum ke asrama. Bahkan sampai sekarang pun antara asatid dengan santri tidak boleh ketemu. Karena kami asatid ini yang berbahaya. Kalian santri, karena ada di dalam pesantren terus, insya Allah relatif aman. Kami kontak dengan orang luar. Ada kemungkinan kami kontak dengan virus. Makanya ketika datang, kami harus melalui bilik semprot disinfektan itu, kemudian harus cuci tangan, segala macam, pakai masker atau face shield, kemudian juga tidak boleh berdekatan dengan para santri. Ini untuk menjaga keamanan dan kesehatan para santri. Dan pesantren mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendatangkan santri. Kami harus beli bilik disinfektan segala macam. Banyak sekali. Bahkan pegawai-pegawai itu sekarang semua dikasih vitamin yang harus kami minum setiap hari. Jadi itulah dasar mengapa santri intan ilmu ditarik lagi ke pesantren. Dan juga bagaimana ribetnya menarik kalian. Hah? Bagaimana ribetnya? Ribet sekali. Asalnya ribetnya bukan di santri, tapi di wali santri. Ada wali santri yang pingin anaknya dikasih ini macam-macam, semua dibawa. Kalau bisa serumahan dibawa semua ke sini. Tapi kita nggak bisa. Ada keterbatasan. Yang ribet juga antara santri yang ada di dalam kota Banjarmasin dan di luar Banjarmasin, apalagi yang di luar provinsi. Kemudian santri yang datang dengan pesawat. Karena selama di pesawat mereka kontak dengan orang lain. Makanya ketika sampai di sini, kemarin tuh mereka yang kesininya pakai pesawat, ruang karantinanya dibedakan. Dan semua prosedur itu kita konsultasi dengan dokter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Orang tua yang ditawari. Kan memang secara peraturan, sekolah tidak boleh memaksa santri untuk datang. Jadi orang tua diberi kuesioner, siapa saja yang mau santrinya ditarik ke pesantren. Awalnya sekitar 75 ke atas lah. Tuh. Kemudian oke, karena banyak ini, kami hanya menarik yang mau. Tapi ternyata dalam perjalanannya yang tadinya tidak mau, jadi mau. Ngirim lagi, bahkan ada yang dadakan. Ustadz, anak saya sudah pingin ini, tolong besok bisa nggak masuk? Nggak bisa kan, kita ada prosedur. Kalian datang kan bagaimana prosesnya segala macam, jadi tidak bisa dadakan. Semua harus mengikuti prosedur. Memang terus ada beberapa santri yang kita tarik cepat-cepat karena memang kondisi dan situasi. Ada yang karena santri ini sempat positif, kemudian karantina mandiri di rumah ternyata tidak bisa karena anaknya suka petualang, tapi kami tidak mau menarik sampai dia negatif. Makanya begitu ada kepastian negatif, langsung kami tarik. Ada juga yang seperti Fitri tadi, orang tuanya positif. Jadi ada santri yang keluarganya positif semua. Dia pun positif di rumah sakit.
Di rumah sakit itu setiap 2 pekan dites swab. Begitu dia hasil tes swabnya negatif, kami yang jemput, bukan orang tuanya yang mengantar. Orang tuanya masih di rumah sakit, kami langsung jemput, bawa ke sini, karantina di sini. Makanya ribet. Pihak pesantren ada yang menjemput sampai ke Kota Baru. Ada, iya, pesantren ke sana. Ngambil, jemput. Bawa mobil. Iya nyebrang, tapi kan tetap di mobil. Bahkan prosedur di sini ketika kita menjemput tidak boleh makan di luar. Bawa makanan dari sini. Apanya? Perjalanan berapa jam kemarin? 7 jam, 8 jam gitu. Batu Licin kalau nggak salah. Enggak. Nah itu ribetnya prosedur COVID. Makanya kita tidak ingin kalian ada yang terkena lagi. Karena kalau ada 1 orang di pesantren ini ternyata positif, 1 pesantren ini dikarantina. Tidak boleh pulang, pegawai pun tidak boleh pulang, harus tinggal di sini. Ya kami menggelar di kantor segala macam bisa. Kalau ternyata terindikasi positif, pesantren akan dikarantina oleh puskesmas. Jadi yang ada di dalam pesantren tidak boleh keluar. Tuh. Makanya kami sangat hati-hati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang apa? Tidak. Semua yang ada di dalam sini harus tinggal di sini sampai negatif semua. Yang terpapar akan kami pisahkan. Ada karantina tersendiri. Bahkan saya pun yang pulang pergi, kalau ada yang positif di sini, saya nggak boleh pulang. Tinggal di sini. Ya kami paling berhubungan lewat telepon, HP. Kenapa? Ya Rozan kan di sini juga. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jadi ini hari ketiga kalian belajar ya? Sudah ada tugas? Untuk tugas-tugas kemarin yang belum mengumpulkan, nah itu masih Ustadz beri kesempatan untuk mengumpul, tapi nilainya dikurangi. Tapi Ustadz tidak membawa ininya siapa-siapa yang belum mengumpulkan. Lupa, Ustadz lupa. Ada beberapa. Nanti insya Allah kalau Ustadz ada waktu, Ustadz cetak siapa yang masih kosong-kosong. Tugasnya sudah berapa kalian lupa? 4. Nah, kalau kalian baru mengumpul 3, berarti ada 1 yang masih hutang. Hah? Kata Fitri 4. Panggilannya Fitri juga? Muhammad. Ahmad. Ahmad, Mehmet, Mamat. Supaya nggak sama dengan Fitri. Ini yang membingungkan anak kelas 7. Yang namanya Aska itu paling tidak ada 4 orang. Aska Habibi, Aska siapa, banyak sekali. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ada 5 Aska. Ya. Oke.
Oke, jadi Kan yang mencari di TV juga, mencari TV itu. mencari di TV. Mencari berita di TV habis itu ditulis. Oh, bukan di TV, di media massa. Di media massa. Jadi bisa di koran, bisa di internet. Najib bisa berlamak seperti ini itu loh. Kemarin kan nggak segemuk ini. Kenapa sekarang bisa jadi... Yang perubahannya banyak itu Najib sama yang 8A, 8B, ada satu lupa saya. Kalau Rizky enggak, suaranya beda sekali. Fadel, ya. Fadel. Gani bertambah besar. Tuh Mahathir juga tambah gemuk. Kenapa? Sudah turun 3 kilo di sini. Alhamdulillah. Target turun berapa kilo? Target turun berapa kilo? Ini ada Haris di sini gimana? Nggak pernah bermain bersama? Main. Baik-baik sajalah Harisnya. Anak kelas 7 itu lebih kuat mentalnya daripada kelas 8. Kalau kalian dulu kan nangis sampai berapa bulan. Ini mereka enggak. Ada tapi enggak banyak. Enggak banyak yang nangis. Dan ini rata-rata mereka sudah ini semua. Kenapa? Ya, mereka sudah kenal waktu online. Akhirnya ketika bertemu, mereka sudah ini. Tapi yang lucu, seperti Rozan itu ya, ketika online, dia berteman dengan beberapa orang di situ. Tapi pas datang ke sini, dia justru akrabnya bukan yang ketika akrab di online. Dia dapat lagi di sini yang cocok dengan dia. Beberapa seperti itu. Roland, sekarang dengan Roland. Iya, kemana-mana sama Roland. Padahal dulu waktu online tuh dia sama Mahes. Sama Mahes. Sekarang kemana-mana sama Roland. Ya, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.